Sofi. Sofi tadi ke toilet udah kembali. Tadi udah izin sih, konfirmasi hadir. Oke, Miftah. Hadir, Bu. Dava. Hadir, Bu. Silvi. Belum. Amel, tadi Amel ada. Itu dia. Kelihatan mukanya aja. Hadir, Ibu. Oke. Yustika. Belum. Poppy. Poppy hadir. Esa. Belum. Seperti biasa ya, kalau misalnya gangguan mikrofon di chat aja nggak apa-apa. Niken. Tadi kayaknya ada Niken. Hadir, Bu. Oh iya. Niken masih OTW, hati-hati Niken. Selanjutnya ada Rifki. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nabila hadir. Nadia. Hadir, Bu. Siapa tuh konfirmasi di bawah? Oh, Silvi. Oke, Nadia hadir, Silvi hadir. Najril. Hadir, Bu. Hadir. Adi. Adi belum ada. Oke. Syafiq. Hadir, Bu. Namira. Hadir, Bu. Regi. Mary. Hadir, Bu. Oke. Safa. Hadir, Bu. Agnia. Belum. Atala. Hadir, Bu. Siapa tuh barusan? Kayaknya ada double. Atala sama siapa? Belum ya. Ikna. Ikna hadir. Nurul. Hadir, Ibu. Tegar. Hadir, Ibu. Pei. Virus Basman hadir. Belum. Resi. Esi hadir. Hadir. Di bawah. Dito. Hadir, Bu. Dito hadir. Indra. Indra. Indra belum ada. Esa hadir. Oke. Selanjutnya Tiffany. Tiffany hadir nggak? Hadir, Ibu. Faiha. Hadir, Ibu. Dita. Dita. Rifki. Hadir, Bu. Putri Maharani. Hadir. Bayan. Belum ada. Nida. Hadir, Bu. Fuji. Hadir, Bu. Devita. Tadi kayak saya ngeliat Devita deh. Devita hadir. Hadir. Oke. Dimas. Hadir, Ibu. Tania. Hadir, Bu. Irna masih di sini. Hadir, Ibu. Oke. Hati-hati ya di jalan. Selanjutnya ada Ilham. Hadir, Bu. Ilham hadir. Flynn. Hadir, Bu. Vicky. Hadir, Bu. Amam. Hadir, Bu. Puput ada. Putri Agustina. Ada, Bu. Hadir. Mizar. 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 Angela. Hadir, Ibu. Idan. Hadir, Bu. Oke, saya ulang ya. Jeremy, Ade, Yustika, Adi, Adi Agnia. hadir, Bu. Adi hadir. Oke. Agnia, terus Virus, Pepe, terus Indra, Tita, Bayan, Mizar. Nggak ada.
Oke. Seperti biasa, jangan lupa nanti ingatkan teman-temannya yang terlambat untuk konfirmasi kehadiran, dan apabila bisa mengaktifkan kameranya silakan diaktifkan gitu ya, biar kelihatan gitu mukanya siapa, biar saya hafal juga gitu. Kalau misalnya memang kendala jaringan nggak apa-apa. Presentasi hari ini itu tentang isi pendidikan oleh Amel udah ada, Safa udah ada, Dito udah ada, Vicky udah ada, udah lengkap ya berarti ya? Sudah, Bu. Oke, udah siap presentasinya? Siap, Bu. Oke, seperti biasa waktunya adalah 1 jam, berarti sampai jam 8:10 maksimal sampai jam 8:15. Untuk kelompok 9 saya persilakan. Benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, mata kuliah pedagogik, yaitu Ibu Rianita Puspitasari MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Boleh di next slide. Saya Muhammad Dito Yulianto dengan nomor induk mahasiswa 2106280 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 9 kali ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang isi pendidikan, namun tentunya saya tidak akan sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya anggota dari kelompok 9. Boleh di next slide. Yaitu ada Muhammad Abdurrahman Algofiki, saya sendiri Muhammad Dito Yulianto, ada Safa Dinastia, Siti Amelia Fasya yang akan mempresentasikannya. Nah, tapi sebelum kita dengarkan para presentator yang kece ini, kita games dulu yuk, supaya kita tambah semangat gitu, menerima ilmu baru dari presentasi kita hari ini. Boleh on cam dulu, on cam. Udah on cam, yang bisa on cam ya. Nah, gamesnya cukup gampang gitu ya. Biasanya kalau kita ibaratnya kayak nulis angka gitu kan, kayak gini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, tapi kali ini gerakannya pakai kepala. Nah, gitu, itu benar Nabila kayak gitu. Nah, sekarang aku sebutin angkanya gitu ya secara acak, nanti teman-teman gerakin gitu. Oke, bisa ya, mulai 1, 2, 5, 9, 8, 10. Nah, kita udah agak pemanasan sedikit gitu ya tadi sama teman-teman. Dan seru banget ya, pagi-pagi kita udah pemanasan dan semua teman-teman itu kelihatan bahagia gitu pagi hari ini. Nah, kita juga nggak perlu nggak terlalu lama dengan bukan terlalu lama. Kita juga harus agak jelajahi gitu dengan sedikit bagaimana dengan pendidikan di Indonesia. Boleh next. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa ada video seperti itu yang ada di PPT dan bahan tayang kita sekarang. Nah, aku edit video itu karena saat aku searching mengenai pendidikan di Indonesia, konten-konten yang muncul itu kebanyakan adalah permasalahan-permasalahan pendidikan bangsa kita ini. Maka apakah perlu kita beri perubahan? Boleh di next slide. Nah, menurut teman-teman apakah perlu kita beri perubahan untuk pendidikan kita? Mengapa? Aku menunjuk siapa ya? Fani deh, Fani boleh. Iya.
kenapa kita harus beri perubahan kepada pendidikan Indonesia. Kalau dari Fani pribadi itu harus ya, karena seiring berkembangnya zaman, terus waktu juga terus berjalan gitu, pasti akan ada penyesuaian terhadap cara mendidik juga, terus cara belajarnya anak-anak juga gitu. Jadi kalau tanpa perubahan dan kemajuan lainnya, kita akan tertinggal kayak gitu, Dit, kalau dari Fani. Nah, benar ya penjelasan dari Fani. Boleh di next slide. Nah, di sini ada kata Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu dapat mengubah dunia. Artinya, teman-teman, bahwa pendidikan di Indonesia bagi kita sebagai generasi muda gitu, harus bisa mengubah dunia dengan mengerahkan segala hal yang terbaik menuju bangsa yang maju. Nah, setelah kita tahu beberapa hal tadi yang sudah dibahas di awal sebagai pengantar gitu, kita wajib mengetahui isi pendidikan itu apa sih. Nah, boleh di next slide. Maka pada pembahasan kali ini kelompok 9 akan membahas mengenai yang pertama itu ada definisi isi pendidikan, yang kedua ada isi dari pendidikan, yang ketiga unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan isi pendidikan. Dan supaya kita lebih jelas mengenal isi pendidikan, akan kita simak penjelasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Siti Amelia Fasya mengenai definisi isi pendidikan. Kepada presentator kita, Siti Amelia Fasya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari pendidikan. Isi pendidikan adalah upaya secara sadar yang dilakukan pendidik dalam mendidik untuk mencapai tujuan pendidikannya, yaitu mengantarkan anak didiknya kepada kedewasaan. Mendidik adalah pertolongan atau pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak supaya anak menjadi dewasa. Tujuan untuk mendewasakan seorang anak tersebut ditetapkan sebagai isi pendidikan. Agar tujuan pendidikan dapat dicapai, maka dari itu isi pendidikan haruslah mempertimbangkan tujuan dari pendidikannya. Karena tujuan pendidikan berisi tentang gambaran manusia ideal yang harus dicapai anak didik, maka isi pendidikan haruslah meliputi gambaran manusia ideal tersebut, baik berkenaan dengan kesehatannya, potensinya, individualitas, sosialitas, keberbudayaan, keyakinan, dan lain-lain. Boleh di next slide. Jika kita melihat pada taksonomi tujuan pendidikan oleh Benjamin Bloom yang mengatakan bahwasannya isi pendidikan harus disesuaikan dengan berbagai aspek yang ingin dikembangkan pada anak didik, apakah aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Sebagai contoh nih, jika tujuan pendidikannya yaitu anak didik mampu membaca, maka isi dari pendidikannya dapat berupa mengenal huruf-huruf, melatih membaca dari hal yang mudah atau yang umum didengar, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Amelia Fasya yang sudah membacakan atau menyampaikan materinya mengenai isi pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa isi pendidikan ini menekankan pada proses mendewasakan manusia melalui pendidikan dan juga pembelajaran dalam siswa menemukan jati diri seutuhnya. Maka perlunya kita kualitas isi pendidikan ini memberikan dampak yang signifikan bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikannya, terutama dalam kasus pendidikan bangsa Indonesia yang belum terselesaikan dari berbagai kendala teknis di luar maupun di dalamnya. Nah, untuk materi selanjutnya, boleh di next slide. Kita akan mendengarkan presentator kedua oleh Safa Dinastia mengenai apa saja yang terdapat pada isi pendidikan. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Safa. Kepada Safa, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang terdapat pada isi pendidikan. Nah, ini ada 3. Yang pertama ada nilai, pengetahuan, sama keterampilan. Yang pertama ada nilai.
Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berupa pengalaman dan penghayatan manusia mengenai hal-hal berharga dalam hidup manusia. Nilai tersebut akan membentuk sikap dan kepribadian peserta didik pada hidup yang baik. Lalu yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahui dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinganya. Dan pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari knowledge dalam taksonomi Bloom. Lalu yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna, sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safa yang sudah memaparkan materinya mengenai apa saja yang terdapat pada isi pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa isi dari pendidikan itu ada nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi tidak lupa juga bahwa ada hal-hal yang penting, ada unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam menetapkan isi pendidikan. Di antaranya itu ada tujuan pendidikan, anak didik, dan juga lingkungan anak didik. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Muhammad Abdurrahman Al-Gofiki mengenai unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan isi pendidikan. Kepada Al-Gofiki dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan isi pendidikan. Untuk unsur yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran yakni bimbingan pengajaran atau latihan terhadap peserta didik, hal tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini, tujuan dari diadakannya pendidikan terhadap anak didik merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam hubungan dengan hierarki tujuan pendidikan dibedakan macam tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan nasional. Tujuan nasional ialah tujuan umum pendidikan nasional yang mengandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Yang kedua adalah tujuan institusional, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan kurikulum, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan. Kemudian ada tujuan instruksional. Tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum berisi kualifikasi yang merupakan pernyataan hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh seorang terdidik setelah mengikuti pelajaran dalam pokok bahasan tertentu. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan instruksional umum, dinyatakan dalam rumusan sekhusus-khususnya sehingga tujuan tersebut mudah dinilai dan tidak menimbulkan salah tafsir. Boleh di next.
Baik, selanjutnya adalah ada anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik yang baru lahir itu mempunyai potensi untuk berkembang. Karena adanya usaha pendidikan ini, maka kita dapat melaksanakan pembinaan. Keharusan ini kita tetapkan setelah adanya kemungkinan sebab kita tidak akan mengusahakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Anak sebagai peserta didik seharusnya dapat diketahui ciri-cirinya, yaitu yang pertama, anak didik mempunyai kelemahan dan ketidakberdayaan. Dan ciri yang kedua, anak berkemauan keras untuk berkembang. Boleh di next. Baik, unsur yang ketiga ada lingkungan anak didik. Lingkungan anak didik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan bertanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan isi pendidikan dalam hubungannya dengan anak didik. Untuk yang pertama adalah tahap dan tugas perkembangan anak didik. Hasil kajian psikologi menunjukkan bahwa anak didik berada pada tahap perkembangan tertentu dan mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangan tertentu pula pada setiap tahap perkembangannya. Anak memerlukan perlakuan tertentu dari orang dewasa yang menjadi pendidiknya. Salah satunya adalah perlakuan berkenaan dengan isi pendidikan yang harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Yang kedua adalah kematangan anak didik. Isi pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan anak didik. Ibarat besi yang telah matang dipanaskan, besi tersebut akan mudah dibentuk. Anak yang telah matang untuk belajar sesuatu, ia akan mudah mempelajarinya. Dengan demikian, anak akan mendapatkan kemudahan dalam upayanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada keunikan anak didik. Keunikan anak didik mengimplikasikan perlunya isi pendidikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar, jenis kelamin, perhatian, dunia anak didik, dan lain sebagainya. Isi pendidikan yang melebihi kemampuan belajar anak didik akan sulit dipelajari. Anak didik atau bahkan mungkin tidak dapat dikuasai oleh anak didik. Untuk yang keempat adalah tingkat kesukaran dan kekompleksitasnya. Isi pendidikan hendaknya ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kekompleksitasnya. Anak akan mudah belajar apabila dimulai dari hal-hal yang mudah menuju kepada hal-hal yang sulit. Mungkin hanya ini pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Abdurrahman Al-Gofiki yang sudah menjelaskan materi mengenai unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan isi pendidikan. Boleh di next slide. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab gitu, aku mau jelasin dulu sedikit mengapa unsur pendidikan itu sangat penting, karena semua unsur itu sangat penting dalam pendidikan, karena jika salah satu tidak ada, maka tidak terjadi pendidikan gitu. Misalnya kalau unsur tujuannya nggak ada dalam pendidikan, maka nggak jelas gitu ke arah mana gitu anak didik ini akan dibawa, atau unsur pendidik tidak ada gitu, maka tidak ada orang yang melaksanakan pendidikan. Dan mengapa harus ada tujuan dalam usaha pendidikan gitu? Salah satu tujuan utamanya itu dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi dan juga mencerdaskan individu yang lebih baik. Dengan tujuan ini kita juga mengharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan juga menjadi pribadi yang menjadi lebih tanggung jawab itu. Dan juga perlu kita ketahui manfaat dari pendidikan ini. Manfaatnya itu adalah mendidik, mengajarkan masyarakat untuk lebih bijak dan pintar untuk menghadapi perkembangan dari setiap zamannya. Seperti sekarang perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan juga sehingga masyarakat tidak ketinggalan zaman gitu.
dan juga sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme melalui dunia pendidikan. Nah, boleh sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh diajukan kepada kelompok kami. Boleh Sofia Asim. Ya, terima kasih Madaswa. Izin bertanya yang tentang bentar. Yang tentang unsur dalam menetapkan isi pendidikan itu kan ada anak didik. Nah, aku tuh masih bingung yang dimaksud dengan tugas perkembangan anak didik itu seperti apa sih? Misalnya kayak bisa kasih contoh gak dalam tahap apa, terus tugasnya itu kayak gimana, sama perlakuan pendidik itu tuh harus kayak gimana, terus kalau misalnya kalau misalnya ada kesalahan dalam perlakuan dari pendidik kepada anak didik tuh dampaknya tuh kayak gimana? Oke, terima kasih Sofi. Boleh ada yang lain mau bertanya? Boleh, Fani. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, kan gini kalau dalam isi poin-poin isi pendidikan tuh ada 3 ya, nilai, pengetahuan, sama keterampilan. Nah, kalau misalnya dalam pendidikan itu cuma ada nilai sama pengetahuan, jadi keterampilannya tuh nggak terasa gitu. Gimana misalnya kayak ada guru nih, dia tuh ngajarin tapi cuman yang seadanya di buku aja gitu, materi, terus ini pembelajarannya juga gimana yang ada di buku aja, gak misalnya dibuat sekreatif mungkin. Jadi hasilnya tuh anak tuh paham tapi nggak terampil gitu. Misalnya kalau belajar bahasa Arab, dia tuh cenderung pasif gitu, tapi tahu bahasa Arabnya jeruk apa, bahasa ininya apa, tapi dianya tuh cuma sekedar tahu aja gitu. Soalnya gurunya juga ngajarinnya tuh nggak dengan gimana ya, gak kreatif mungkin lah gitu, cuman ngasih tahu ini bahasanya ini terus kerjain di buku paketnya kayak gitu aja gitu. Nah kalau itu kayak gimana solusinya kayak gitu. Terus ada 2, yang keduanya kan itu gurunya ya yang nggak terampil gitu, yang nggak ngajarin sekreatif mungkin. Terus yang kedua ini mah kebalikannya si muridnya gitu. Kalau muridnya nggak aktif gitu gimana, misalnya gurunya udah seaktif mungkin di kelasnya kayak gitu, bikin game atau apa, tapi si anaknya tuh cenderung pada diem kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fani yang sudah mengajukan pertanyaannya. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya lagi?
Boleh teman-teman ada yang bertanya lagi atau mau sharing gitu? Oh, Nabila boleh. Ya, izin bertanya ya. Kan dalam konteks ini tuh ada isi pendidikan. Nah, isi pendidikan sendiri kan harus sesuai dengan minat anak terus sama tingkat kemampuannya belajar si anak gitu. Nah, umumnya kan kalau di Indonesia sendiri konteksnya dalam sekolah gitu. Itu kan banyak banget mata pelajaran sampai 9 sampai 10 mata pelajaran. Dimana itu kan pasti melebihi banget dari kemampuan belajar anak-anak dan ya pas kita pastinya sih kayak umumnya pasti kadang melebihi gitu dari batas kemampuan. Nah, kenapa gimana itu? Oh, bagaimana kalau misalnya kenapa itu masih tetap diterapkan gitu? Sedangkan itu kan pasti melebihi tingkat kemampuan si anak gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang tingkat kemampuannya bisa gitu menampung dengan 10 mata pelajaran itu, tapi kan umumnya masih banyak yang nggak mampu untuk menampung kemampuan itu untuk nangkep 10 mata pelajaran itu. Gitu. Nangkep nggak pertanyaannya? Nangkep. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan udah ditutup dulu ya, 3 pertanyaan. Nah, sekarang dari kelompok 9 masih ada diskusi dulu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sofi, Nabila, dan juga siapa tadi? Oh, Fani. Aku mau jawab dari pertanyaan Fani gitu ya. Oh, nilai apa isi dari pendidikan gitu ya, tadi ada nilai pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, pertanyaan dari Fani itu, jika tidak ada keterampilan dan hanya fokus buku gitu dari gurunya dalam menjelaskan sebuah materi dan tidak memiliki kreativitas dalam mengajarkannya, seperti tadi contohnya mengajarkan bahasa Arab, juga dalam misal menerjemahkan gitu ya, mentransliterasi bahasa Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab gitu.
Nah, jika tidak ada, itu seperti apa dan bagaimana solusinya? Lalu yang kedua itu pertanyaan Fani adalah bagaimana jika anak tidak aktif dalam pembelajaran? Nah, aku mau jawab dulu pertanyaan yang pertama. Jika gurunya tidak aktif dalam pembelajaran gitu, dalam hal misalnya kreatif gitu ya, terampil dalam mengajar, itu memang apa ya, kurang gitu. Karena kan dalam pendidikan itu perlu ada seninya, seni dalam mengajar. Seni itu tidak hanya dalam berbicara gitu, tapi juga harus gerak gitu, memberikan interaksi kepada siswa. Tapi sebenarnya bisa yang tadi seperti Fani contohkan dalam mengajarkan bahasa Arab gitu. Itu tuh kayak, kalau misalnya ilmu-ilmu kayak gitu tuh ilmu yang sebenarnya dasar gitu ya. Belajar bahasa itu seperti harus menjadi sebuah keseharian kita dalam belajar gitu, apalagi yang dari pondok pesantren gitu, itu kan harus gitu, harus terbiasa. Nah, itu tuh masuknya ke dalam behavioristik, di mana peserta didik juga harus terbiasa dengan tuntutan-tuntutan yang ada di pesantren gitu dalam belajar bahasa Arab, karena dalam pembelajarannya kan memang banyak menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, itu juga perlu dari peserta didiknya sendiri paham gitu, walaupun misalnya gurunya tidak pandai dalam menyampaikannya. Tapi kesalahan dari guru juga yang banyak terjadi sekarang itu tidak terampil karena mungkin apa ya, guru paham tapi tidak pandai dalam menyampaikannya. Nah, kalau guru tidak pandai dalam menyampaikannya itu pasti membuat siswa kebingungan. Kita aja kalau misalnya belajar matematika, kalau misalnya gurunya nggak pandai dalam menyampaikan materinya gitu, kita kan kebingungan. Sebenarnya kita bisa belajar sendiri gitu, bisa belajar sendiri misal dari internet atau dari YouTube gitu. Tapi kan dalam belajar itu perlu yang namanya guru. Guru itu menjadi sebuah tolak ukur gitu. Bagaimana kalau misalnya kita tadi, kalau Fani mengatakan belajar bahasa Arab gitu, bagaimana tata cara berbahasa Arab yang benar itu dalam etikanya seperti apa? Kalau misalnya kata-kata seperti ini itu harus bagaimana kondisinya, misalnya sedang ngobrol dengan orang tua itu bagaimana. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, misal dalam berbahasa gitu. Dan itu juga kan memerlukan keterampilan, dan guru juga perlu mempraktekkan hal itu. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana jika anak tidak aktif dalam pembelajaran? Perlu kita ketahui dulu bagaimana karakteristik dan latar belakang dari siswa itu. Kenapa mereka kurang aktif, siswa kurang aktif, padahal pembelajarannya sudah didesain sedemikian rupa, misal dalam berbentuk game atau misalnya yang lebih interaktif atau bagaimanapun itu gitu kan, kita sudah belajar model-model pembelajaran gitu. Perlu kita ketahui ada faktor-faktor yang ada dalam diri siswa itu, faktor internalnya, mungkin dari fisiknya dia sakit, atau mungkin psikologisnya dia mungkin apa ya, secara psikologisnya sudah siap menerima pembelajaran, atau dalam keluarganya gitu terdapat kendala-kendala, misalnya hubungan orang tuanya tidak akur gitu kan, itu bisa menjadi pikiran-pikiran yang mempengaruhi psikologis peserta didik. Tapi bagaimana jika misalnya anak didiknya introvert gitu kan, kadang diem, pendiam gitu. Nah, itu tuh sebenarnya dari anaknya bisa kita ajak apa ya, kayak bentuk kelompok belajar gitu. Nah, mungkin ketika sebagai kelompok belajar gitu, setiap anak mungkin dibentuk kelompok belajar, setiap kelompok itu ada 5 orang. Nah, itu kan menjadi pembelajarannya itu lebih hidup gitu, dimana di dalamnya memberikan aspirasi setiap siswanya gitu. Apakah dari Fani cukup segitu dari aku jawabannya? Ya, cukup Dito, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Sebentar ya. Oh, di sini katanya ada Safa mau
menambahkan dari yang Fani katanya. Boleh, Safa? Izin nambahin dikit aja, kalau misalnya solusi gurunya nggak aktif, bisa dari pelatihan guru gitu kan. Terus kalau jika muridnya nggak aktif, mungkin karena pembelajaran dari guru tersebut kurang menarik gitu. Jadi mungkin solusinya adalah dalam pembelajaran gurunya bisa lebih kreatif gitu. Misalnya ada games gitu atau lebih komunikatif sama anak-anaknya. Jadi anak-anak juga nggak terlalu kaku untuk mengikuti pembelajaran gitu sih, Pan. Terima kasih, Safa. Oke, pertanyaan dari Fani sudah terjawab. Terima kasih kepada Fani yang sudah mengajukan pertanyaannya. Dan saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Nabila. Mengenai isi pendidikan itu kan harus sama sesuai dengan umur anaknya gitu. Umumnya kota di sekolah melebihi batas kemampuan belajar anak karena tidak semua anak memiliki kemampuan untuk menangkap materi dengan banyak. Lalu kenapa itu masih diterapkan? Maksudnya ada tadi Nabila bilang kayak mata pelajarannya ada 10, ada 9. Nah, itu kan mungkin bagi peserta didik, bagi kita yang pernah mengalaminya itu terlalu banyak gitu ya. Kenapa sih sekolah banyak-banyak amat mata pelajarannya gitu. Aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Tapi semenjak aku masuk kayak ya kuliah gitu di Tekpen, kita belajar mengenai secara ranah kognitif gitu ya. Itu tuh kayak walaupun kita nggak ngerti semua mata pelajaran dalam pendidikan formal gitu, dalam pendidikan sekolah, misal matematika, aku nggak bisa matematika, tapi di situ kan mengajarkan setiap anak itu berpikir kritis gitu, bagaimana menghitung angka-angka yang mungkin dia sudah bisa sebelumnya, tapi karena mungkin sudah beberapa pertemuan tidak dijelaskan lagi, itu menjadi bentuk evaluasi bagaimana daya serap peserta didik itu menjadi sebuah patokan gitu. Apakah peserta didik ini mampu dalam belajar matematika atau mungkin anak didik ini mampu dalam belajar bahasa Inggris gitu. Itu kan menjadi sebuah walaupun kita nggak bisa memahami materinya dengan sepenuhnya, tidak dengan seutuhnya, tapi kita bisa mengambil maknanya gitu, bahwa yang kita pelajari ini adalah sebagai dasar dalam pendewasaan kita, pendewasaan dalam berpikir, pendewasaan dalam bersikap, pendewasaan dalam bertanggung jawab terhadap kelompoknya, terhadap praktikum-praktikum yang mereka hadapi. Nah, itu tuh kan menjadi dasar dari tujuan pendidikan itu. Tujuan pendidikan itu ya itu tadi mendewasakan peserta didik, mendewasakan manusia. Gimana Nabila? Cukup atau perlu lagi jawaban? Nah, izin menambahkan. Kan tadi pertanyaannya apa sih? Umumnya sekolah melebihi batas kemampuan belajar anak karena tidak semua anak memiliki kemampuan untuk menangkap materi yang dengan banyak. Lalu kenapa masih diterapkan? Karena udah ada kurikulumnya gitu, jadi udah diatur sesuai dengan tujuan pendidikannya, sesuai dengan kayak SD tuh tujuan pendidikannya tuh ini gitu, jadi isi pendidikannya juga udah diatur gitu. Terus kemampuan masing-masing siswa dalam belajar kan memang berbeda-beda. Terdapat siswa yang mudah dalam menangkap dan memahami materi pelajaran, namun tidak sedikit juga anak yang membutuhkan waktu atau usaha ekstra agar dapat mengerti dengan baik dan mampu mengingat apa yang sedang ataupun telah dipelajari. Jadi jadi nggak ada kayak anak yang emang lebih bisa di matematika atau di sainsnya atau sosialnya, kemampuan intelektual anaknya beda-beda gitu. Jadi ya udah diatur aja gitu. Ya, makasih untuk kelompok 9 atas jawabannya.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang Sofi ya. Sofi bertanya mengenai tadi yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan isi pendidikan. Untuk yang poin pertama yang tahap dan tugas perkembangan anak didik itu maksudnya gimana? Jadi untuk tahapnya itu kan untuk anak kecil ya, saya ambil contoh seorang yang baru lahir itu kan kita tuh harus menetapkan mengetahui tahap-tahapnya. Nggak mungkin kalau ada anak yang baru lahir itu kita suruh langsung berjalan. Juga nggak mungkin seseorang yang baru di tahap sekolah dasar itu kita mengasih soal buat SMP, SMA gitu. Jadi kita tuh sebagai pendidik harus paham tahap-tahap dari anak didiknya. Terus juga itu masuk ke dalam yang perlakuan juga. Kita sebagai pendidik juga perlu memperlakukan anak didik kita itu juga sesuai tahap perkembangannya juga. Jadi untuk tugas perkembangan itu kita perlu mengetahui perkembangan anak didik. Jadi contohnya seperti seorang anak didik yang masih tadi ya, yang masih SD, kita perlakukan seperti anak yang udah menginjak usia SMP itu kan tidak pas, tidak cocok ya, makanya. Terus akibatnya gimana kalau kita memperlakukan anak didik tidak sesuai tahap dan perkembangannya? Ya pastinya anak didik itu tidak sampai ke tujuan pendidikan yang kita tetapkan ya. Mungkin kadang juga pasti anak didik juga akan kayak emosinya mungkin terpancing juga. Terus tujuan pendidikan juga tidak tercapai dan sebagainya gitu. Gimana Sofi, sudah terjawab? Maaf kalau bahasanya kurang enak. Ya udah jelas banget. Makasih Vicky. Sama-sama. Mau izin nambahin? Boleh. Yang pertanyaan Sofi ya, balik lagi kan tugas pendidik itu sebagai fasilitator, jadi kita nggak bisa maksain gitu mendidik dengan apa yang kita mau gitu. Mereka punya kelebihan kekurangannya masing-masing gitu, nggak bisa dipaksa. Jadi sesuai dengan perkembangannya mereka gitu kita arahin gitu. Makasih. Ya benar, jawaban dari Vicky dan Amel gitu. Kenapa kalau misalnya pendidiknya tidak sesuai dengan apa yang peserta didik pikirkan gitu dalam mengajar, mungkin pada saat itu ada beberapa kesalahan dari gurunya sendiri dan juga dari peserta didiknya kemungkinannya. Nah, kalau misal kemungkinan dari peserta didiknya mungkin gitu ya, latar belakang dari ekonominya susah gitu, sehingga si peserta didiknya itu sulit menerima ilmu di sekolah, mungkin banyak pikiran juga gitu ya. Jadi mungkin si gurunya nggak tahu latar belakang dari siswanya, tapi mendidiknya terlalu keras gitu. Nah itu tuh perlu menjadi evaluasi bagi kita sebagai guru gitu, bahwa kita perlu memahami kondisi dari siswa itu. Karena kan biasanya di sekolah juga ada pertemuan-pertemuan gitu antara guru dengan orang tua gitu. Nah itu tuh kan bisa gitu ngobrol antara guru dengan orang tua, atau misal kayak pas bagi rapot gitu kan biasanya guru suka ngobrol tuh sama orang tuanya. Nah itu tuh kan bisa kita kayak guru itu mengontrol kondisi siswa di sekolah dan bagaimana jika di rumah. Biasanya kan sudah ada sharing, oh kalau misalnya Dito di sekolah suka main terus gitu, saya itu suka bilangin kalau Dito itu main terus agak saya jewer gitu kan, tapi Ditonya ya mungkin santai aja karena saya ngasih taunya juga baik-baik gitu, supaya ya Dito nggak terlalu banyak main-main gitu kan di sekolah. Nah mungkin kalau dari segi pendidiknya sendiri, yaitu tadi harus memahami karakteristik dari siswa. Terus juga tadi kata Amel, guru itu sebagai fasilitator, di mana guru harus memberikan fasilitas yang sebaik mungkin, tapi juga dalam tahap kedisiplinan yang bagus gitu.
tidak terlalu memanjakan peserta didik dan juga tidak terlalu keras pada peserta didik gitu. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab gitu ya teman-teman. Boleh di-share screen lagi? Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Kesimpulannya adalah isi pendidikan ini merupakan upaya secara sadar yang dilakukan pendidik dalam mendidik untuk mencapai tujuan pendidikannya, yaitu mengantarkannya kepada kedewasaan. Isi-isi pendidikan meliputi nilai atau membentuk sikap dan kepribadian peserta didik pada hidup yang lebih baik. Pengetahuan itu sebagai membentuk perilaku dan juga keterampilan atau kemampuan menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam isi pendidikan yaitu tujuan pendidikan. Tujuan ini terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikulum, dan tujuan instruksional. Dan juga anak didik dan serta lingkungan anak didik. Next slide. Nah, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi presentasi kali ini, serta juga audiens yang sudah sangat antusias mengikuti rangkaian acara presentasi hingga akhir. Saya akan membacakan sedikit pantun gitu ya. Melihat adik duduk di kursi, sendiri tidak ada yang menemani. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rianita. Kepada Ibu, silakan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 dan juga yang sudah bertanya dan ikut aktif menjawab gitu ya. Sebelum saya menjawab, mau ada yang konfirmasi kehadiran lagi? Atau memang hanya 48? Memang 48 ya. Oke, berarti kalau nggak ada mau saya lock nanti. Oh iya, Adek, udah di yang kemarin udah spotnya udah di ACC? Oh iya Bu, sekarang Bu nanti Bu. Tadi lupa kemarin Bu. Lupa nih Adek nih. Ya, nanti sekalian yang hari ini ya gitu. Yang hari ini udah saya input sampai pertemuan 12, yang 13 aja yang belum. Jadi tolong nanti di ACC juga ya. Gitu. Ntar saya hanya ditanya, ini kenapa belum laporan gitu kan ya. Ntar ditanya juga, biasanya ditanya kayak gitu sih. Kalau telat lapor. Oke. Berapa pertanyaan sih? 3 ya. Saya mau nanya ke Sofi dulu. Tadi pertanyaan pertamanya kan unsur dalam menetapkan anak didik, unsur dalam menetapkan isi pendidikan lah anak didik. Contoh tahap tugas perlakuan anak didik kayak gimana? Mau ngasih contoh realnya dulu nggak? Biar enak saya pas nganalisisnya. Iya, Bu, boleh. Gimana? Enggak, saya nanya ke Sofi, bisa dijelasin. Jangan pakai kata gitu, jelasin aja nggak? Enggak sih, enggak butuh contoh realnya. Coba Sofi jelasin dulu pertanyaannya ulang ke saya agak kurang ini soalnya. Kayaknya kita pernah belajar di materi sebelumnya atau di psikologi pendidikan ya. Saya ketangkap sih yang kedua itu kan apabila tidak sesuai dengan tahap perkembangan itu bagaimana. Cuman maksud pertanyaan pertamanya gimana? Contoh tugas perlakuan anak didik kayak gimana? Maksudnya contoh diterapkannya seperti apa gitu ya dalam menentukan isi pendidikan. Oh, oke. Jadi biar saya nggak salahin, ntar saya nggak jawab kemana gitu kan ya, ternyata bukan tanya Sofi lagi gitu. Oke, kalau dalam menentukan isi pendidikan, saya contohnya ini aja deh ya. Ketika saya merumuskan untuk anak-anak di TK gitu, mau ngebuat RPP nih misalnya gitu kan harus dicek dulu anak ini usia berapa ya kayak gitu kan ya. Oh berarti usianya kalau saya lagi ngebuat itu untuk yang minggu depan, untuk yang kelas B berarti rentang usianya itu adalah sekitar 5,5 sampai 6,5 atau 6 sampai 7 tahun gitu ya, rentangnya seperti itu. Terus dipertimbangkan gitu,
ada ininya sih, ada listnya biasanya kayak tahap-tahap perkembangan. Contohnya salah satunya anak usia seperti itu gitu ya, harus berkembang bagaimana caranya dia mau mendengarkan, sabar mendengarkan orang lain ketika berbicara misalnya gitu ya, itu salah satu komponennya. Nah itu harus dipertimbangkan gitu. Oh jadi contohnya adalah saya ngasih nih anak-anak harus ada cerita, gurunya dikasih cerita. Anak-anak siapa aja yang udah ngedengerin, siapa yang belum, gitu kan ya. Ada tiba-tiba kalau kalian tahu deh, kalau lagi cerita sama adiknya, adiknya lari-lari gak jelas gitu tau ya, muter-muter kemana-mana, naik kursi dan segala macam gitu ya. Ada yang ketika ditanya dia nggak paham, ada yang ketika ditanya dia paham. Nah berarti itu tahap perkembangannya kelihatan. Kalau dia walaupun lari-lari ditanya dia paham, berarti tahap perkembangannya masuk gitu loh. Tapi memang karakternya adalah nggak bisa diem. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika ditanya dia udah lari-lari, ditanya nggak paham, berarti antara dia tidak mendengarkan atau perkembangannya belum nyampe ke sana. Gitu. Padahal kita udah ada listnya. Oh iya, berarti nanti ditulis di laporannya bahwa anak ini berkembangnya misalnya belum cukup baik kayak gitu. Karena nggak boleh ya, nggak bisa gitu, nggak boleh kalau jadi guru nanti ya. Jadi ada kata halusnya lah kayak gitu. Jadi disesuaikan. Saya nggak bisa ngomong ke anak-anak misalnya, oh iya anak usia ini berarti dia harus bisa ngejelasin semuanya yang saya ceritain tadi, mereka harus bisa ceritain ulang lagi. Nggak bisa gitu loh. Karena itu nanti usia ketika dia masuk ke 7 atau 8 tahun gitu kan ya. Anak TK bisa menceritakan ulang cerita, tapi nggak bisa sedetail yang kita inginkan kayak ke kalian gitu. Misalnya kayak saya suruh kalian buat resume gitu kan ya, jelaskan rinciannya. Saya ke anak TK kayak gitu yang ada saya ditimpukin sama anak-anaknya nanti gitu kan ya. Karena tidak sesuai dengan tahap perkembangannya gitu. Jadi ketika kita merumuskan apa yang harus diajarkan, itu harus sadar dulu, anak ini usianya berapa, tahapnya seperti apa perkembangannya, termasuk karakteristik anaknya. Ini yang berkaitan dengan tadi pertanyaan siapa ya? Nabila ya terakhir yang tadi ada pembahasan juga, kalau kata Dito itu ada yang introvert extrovert, itu juga bisa berkaitan ke arah situ gitu. Jadi makanya menentukan tahap perkembangan itu harus hati-hati. Nah ini yang sering kali terjadi, ini berkaitan dengan pertanyaan kedua ya dari Sofi, apabila pendidik tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak gimana nih gitu kan ya. Nah ini yang sering kali terjadi. Kalau kalian tahu di TK itu seharusnya kan semuanya bermain ya gitu ya. Terus kognitifnya juga perkembangannya adalah menyusun balok, puzzle. Puzzle-nya juga nggak boleh puzzle 100 piece ya. Oh harus nyusun puzzle nih, dibeliin yang 100 gitu kan ya. Itu bukannya buat anak berkembang, nyiksa anak namanya kalau kayak gitu ya. Jadi puzzle mereka juga masih yang kayak isinya tuh yang 20, 25 gitu loh. Yang puzzle-nya gede-gede tau kan ya, yang piece-nya tuh besar-besar. Nah itu masih seperti itu gitu kan ya. Terus belajar bacanya juga masih kayak ini huruf A, cara nulis A seperti apa gitu kan ya. Ini huruf B, cara B gimana. Karena masih banyak, nggak tahu di kalian, masih banyak yang nulis B aja salah gitu loh. Kayak misalnya nulisnya bukan lurusnya dulu, tapi dari sini ke sini. Jadi kayak nulis angka 6. Kadang ada yang gini gitu. Nah itu juga diperbaiki ketika anak-anak. Terus aksara awalnya misalnya membacanya itu masih diajarkan misalnya dia ngomong ikan, berarti kan, tapi belum disuruh baca dulu, jadi masih mengenalkan kayak gitu. Nah, tapi seringkali ada, saya ngomong dari sekolah dulu, ada sekolah-sekolah yang mengajarkan anaknya calistung sejak usia dini. Kalau tanya salah nggak Bu? Nggak salah kalau anaknya, ada beberapa anak yang tahap perkembangan usianya lebih awal dibandingkan teman-temannya, teman-teman seusianya. Kami maksudnya yang dikategorisasikan misalnya berbakat dan lain sebagainya. Yang identiknya kalau di kita mah IQ ya tesnya ya, benar nggak gitu kan, ada beberapa yang memang tes IQ-nya lebih tinggi gitu dibandingkan rata-rata. Di sini ada tes IQ semua kan. Nah, biasanya kalau tes IQ lebih tinggi emang secara mental umumnya, nggak semua, perkembangan kognitifnya lebih cepat dibandingkan teman-temannya gitu. Nah ketika misalnya ada yang lihat gurunya, wah nih anak ini aja bisa gitu kan ya, akhirnya semua temennya disuruh kayak gitu, akhirnya belajar calistung di sekolah, terus belajar hitung-hitungan. Sampai sekarang tuh ada beberapa sekolah ya TK yang udah ngajarin anak itu pengurangannya sampai kayak 30 dikurang 15, 30 kurang 18, padahal itu pelajaran anak kelas 1 gitu loh, tapi udah ada gitu loh di TK-TK gitu kan ya. Nah, beriringan dengan hal tersebut, orang tua juga jadi saingan. Jadi ketika anaknya disekolahkan di sekolah yang misalnya tidak mengajarkan calistung, anak itu akan dieleskan. Gitu. Yang akhirnya tidak sesuai nih sama tahap perkembangannya kan. Gitu ya. Karena ingat, tidak semua kalau bilang, tapi adik saya mah senang diajarin baca, ya nggak apa-apa kalau dianya senang.
Bu, adik saya diminta misalnya ngerjain matematika, ya kalau dia seneng nggak apa-apa, tapi bukan dipaksakan gitu loh. Dipaksakan itu adalah walaupun ketika kita ngeliat anaknya seneng gitu kan ya, dia ngerjain 5 terus kita kasihnya 10, 15. Kebetulan nih dia seneng kan gitu kan ya, dikasih banyak, nggak gitu juga gitu. Nanti saya keep dulu pertanyaan adik. Jadi kayak gitu, banyak juga hal tersebut sehingga dampaknya umumnya saya nggak ngambil contoh yang lain, saya fokus ke arah sini karena kebetulan di TK ini yang sering saya bahas dengan orang tua. Dampaknya adalah nanti umumnya dari penelitian tuh ketika anak di kelas 3 atau 4 SD. Anak-anak yang belajar calistung usia ini ketika dia belum siap, ingat garis bawahi, ketika dia belum siap. Artinya anak-anak yang memang belum siap secara mental dan juga psikologis, tapi diajarkan gitu kan ya, dipaksakan, akhirnya biasanya ketika kelas 3, kelas 4 SD, itu dia drop nilainya. Nah itu sering kali yang ketika kalian melihat anak-anak, kok dia dulu TK-nya pinter loh, kelas 1, 2, 3 nilainya bagus, terus ketika kelas 3 dia turunnya drastis. Tiba-tiba nggak ngerjain PR, tiba-tiba kabur-kaburan sama teman dan sebagainya, karena mau coba yang harusnya udah dilewatin dulu, gitu loh. Dulu belum sempat main kayak gitu. Jadi apakah anak itu salah ketika dia akhirnya main nantinya? Enggak, karena dia belum lewat tahapnya. Gitu loh. Pada saat tahap dia harusnya bermain dengan teman-teman gitu kan ya, masih kayak istilahnya bercandaan dengan teman-teman, terus masih dorong-dorongan gitu ya anak-anak TK gitu kan, sudah dipaksakan duduk rapi dan ngerjain soal. Jadi ketika teman-temannya yang tadinya belum yang udah melewati tahap bermain gitu ya, udah mulai serius ketika kelas 3 4 SD, justru anak ini sebaliknya. Nah, ini sering kali banyak orang tua tuh yang ngomong, "Teh, gimana sih ini anak saya tuh kelas udah sekarang kelas 4 SD nilainya turun, nggak mau belajar." Biasanya pertanyaan pertama saya kalau ada konsultasi kayak gitu, "Ketika kecil ibu suruh calistung nggak?" Saya gituin yang pertama. Ya iya kan dulu anaknya. Nah, kalau udah itu isunya dari situ. Gitu loh. Kenapa? Bosen. Kalau misalnya kalian deh, nggak usah anak kecil, kalian udah belajar gitu kan ya, kalian udah belajar sendiri mata pelajaran tertentu, terus diulang lagi di kelas berulang-ulang, bosan nggak? Jenuh? Nggak usah anak kecil ya, matematika aja kalian ada kan omongan pasti termasuk saya dulu, ini kenapa sih dari SMP SMA diulang-ulang aja gitu kan ya, udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu aja gitu kan. Sama anak-anak, jadi bayangkan ketika dia udah dilancarin baca gitu ya, udah lancar berhitung dan segala macam, ketika masuk kelas 1 teman-temannya baru belajar ABCD. Anak belum paham loh bagaimana ngontrol emosi kan. Jadi ketika dia bete, kata dia sih udah belajar, ya udah ngacak temennya. Gitu. Jadi harus ada, kalau tanya Bu, itu isunya real banget nggak? Real banget untuk tahap perkembangan. Termasuk kayak contohnya real ya, ponakan saya. Kakak ipar saya juga minta, Ci, adek itu diajarin juga sih kayak bahasa Inggrisnya kayak gitu kan ya. Kan bisa sehari-hari juga kayak komunikasi dengan teman-temannya pakai bahasa Inggris. Jadi adiknya diajarin juga, kata kakak saya kan. Terus kayak membaca itu diajarin terus kayak tiap hari segala macam, terus kayak berhitung segala macam, apalagi kan emang ponakan saya kebetulan lebih suka kayak dihitung-hitungan gitu daripada baca. Cuma saya bilang dia suka, tapi secara psikologis dia nggak siap gitu. Beda ya, bedain ketika misalnya dia suka nih. Jadi kayak dia tuh sering, tahu nggak 100 kurang 100 itu 0 gitu loh ya. Ya itu dia suka aja gitu loh. Dia suka karena dia bisa, bukan artinya dia siap. Gitu. Jadi harus paham, emang sih kalau kita kayak kalian deh jadi kakak ngeliat adiknya pintar, seneng kan? Oh bangga gitu kan ya. Tapi hati-hati, bangganya kita itu bisa jadi bumerang buat si anak. Nah ini yang terjadi juga sama murid bimbel saya. Salah satu murid bimbel saya itu ketika dia masih umur 3 tahun, dia tuh tes IQ kayak gitu, dan hasilnya bagus gitu ya. Ibunya melihat anaknya cerdas gitu ya, ceritanya dimasukin kumon. Gitu kan ya, dan bisa ngikut ya, namanya dia emang udah IQ-nya bagus gitu kan ya, terus orang tuanya juga mendukung, tipenya tuh kayak ngebimbing di rumah gitu, dan ya dia nggak ada masalah gitu kan pada saat itu, dia enjoy aja pada saat itu kerasanya gitu. Udah mulai masuk SD ibunya pusing, udah mulai kelas, kalau dia kejadiannya tuh kelas 5-an kayak gitu, agak telat sih sebenarnya dari usianya. Dia ngomong udah mulai malas belajar, kabur-kaburan, terus kalau disuruh ngerjain PR pokoknya gitulah segala macam, udah berantakan segala macam, ibunya nyerah. Waktu SMP ketemu saya kan les, dia nanya, "Kenapa Bu, anak saya seperti ini?" Saya bilang, "Ibunya kecepetan." Gitu kan, tapi anaknya nggak protes, anak dulu nggak ngerti.
Terus sekarang ditanya sama anaknya waktu itu pas pertama saya ngajar sama dia, perasaannya gimana? Ya dulu kan aku nggak ngerti, aku iyain aja. Kalau sekarang kan aku udah ngerti, bisa ngelawan. Gitu. Jadi, nah itu yang harus hati-hati, dampaknya banyak banget. Ada anak yang memang secara mental akhirnya dia jadi pintar, yang luar biasa cepat, ada ya. Kita nemuin anak-anak yang dipaksa orang tuanya kecil, akhirnya dia sukses gitu kan ya. Tapi ada anak yang secara mental nggak kuat. Nah itu yang akhirnya banyak yang berontak dan lain sebagainya gitu. Jadi pahamin karakteristik anaknya juga. Itu gitu ya Sofia. Untuk ke tahap perkembangan tuh harus hati-hati banget itu. Kayak saya juga keponakan saya kayak gitu. Jadi dia berusaha nge-push untuk dapat materi yang lebih cepat dibandingkan seusianya gitu kan. Dan kebetulan saya juga senang belajar, pasti kalau ngeliat yang kayak gitu ada godaan-godaan. Oh ya ajarin aja lah. Tapi itu yang harus ditekan gitu loh. Harus dipahamin, oke dia mau tapi ada tahapnya loh kayak gitu. Karena kalau ini kebetulan dia lagi nggak ada di sini, biasanya ketika saya mau ngajar di universitas ataupun saya ngajar bimbel gitu ya, itu dia pasti ada di sekitar. Dan itu nguping. Gitu. Nah, kata-kata yang saya ucapkan itu biasanya yang akan dia gunakan sehari-hari. Gitu. Makanya kalau ngobrol sama dia tuh kayak anak usianya bukan anak 7 tahun. Gitu. Karena tipenya ngedenger ngulang. Kalau kita kan tergoda, berarti pinter nih, cepet ya dikasih-kasih. Nah, itu yang harus hati-hati. Itu kan ya, kayak kemarin saya ngomong, Dek, bisa tolong apa dulu saya kemarin ngomong, bisa tolong hidupin lampu nggak, kan waktu itu tiba-tiba mendung, Bici lagi ngetik saya bilang kan, terus adik lagi main, sebentar aja lagi main game, Ci ya udah AFK aja saya bilang kan, terus dia ngomong are you kidding me, kata dia, kata saya kan dari mana gitu kan ya, kan waktu itu Bici ngobrol sama teman ketika kaget ngomongnya kayak gitu, jadi ada kata-kata yang anaknya itu cepat gitu, kalau saya bilang bisa nih bahasa Inggris ajarin, tapi kan dia belum siap, bahasa Indonesia aja belum becus. Gitu kan, yang dikhawatirkan ada salah satu bahasanya yang kurang. Murid saya juga kayak gitu, orang tuanya baca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akhirnya bahasa Indonesianya nggak mantep. Gitu. Jadi harus sabar gitu ya, sebenarnya intinya ke situ. Tapi emang sih godaan saya juga ke anak-anak TK gitu sih, kayak ada anak yang pinter nih gitu kan ya, pengen kayaknya ngasih gitu, tapi sabar gitu kan ya. Jadi jangan sampai tergoda gitu kan ya. Harus hati-hati banget gitu, karena egoisnya kita itu terkadang dampaknya ke mereka gitu. Harus hati-hati makanya. Gitu ya Sofia. Tadi apa sih pertanyaan dari Ade? Kenapa kalau tes IQ kadang naik, kadang turun? Iya, kalau tes IQ itu karena kita itu berkaitan dengan intelektual. Jadi semakin sering kalian belajar, semakin sering kalian mengasah otak, itu IQ kalian ketika tes akan tinggi. Tapi ketika kalian misalnya ada titik jenuh kayak malas-malesan, dalam kayak liburan, nggak produktif, itu akan turun ketika dites. Itu emang fokusnya gitu. Makanya kalian pernah nggak sih ketika liburan terlalu panjang, masuk lagi kayak agak loading gitu loh mikirnya. Nah itu karena proses penurunan IQ gitu. Makanya biasanya akhirnya banyak yang nanti pelupa gitu. Kalau kalian lihat kayak profesor-profesor segala macam itu, mereka walaupun kayak udah pada pensiun, mereka pada tetap baca gitu kan ya. Nah itu sebenarnya adalah cara mereka biar nggak cepet pikun gitu. Karena yang namanya IQ itu bisa naik turun. Ini ada ini cerita menarik sih. Jadi dulu itu ketika saya SMA, ada sahabat saya itu yang ada 2 orang ya dari sahabat-sahabat. Dulu tuh saya kan dikir sama di kayak olimpiade kayak gitu. Terus rata-rata anak-anak tuh cowok gitu. Atau ya kalau cowok tuh kan kalau mau belajar tuh agak-agak sering males sebenarnya sih. Nggak semua tapi mayoritas gitu ya. Apalagi kalau mereka lagi ada turnamen-turnamen segala macam. Tapi dia butuh hasil tes IQ-nya tinggi. Gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu pada saat itu salah satu teman saya itu dia lagi sebenarnya dia atlet anggar gitu kan ya. Tapi dia lagi mau daftar ke universitas yang ke internasional gitu loh. Jadi dia butuh kayak hasilnya ya agak mendukung lah gitu ya, IQ-nya tinggi gitu kan. Yang satu lagi juga dia lagi musik waktu itu lagi ngeband. Sebenarnya band saya juga kan, dia vokalis di situ. Terus dia ngomong, tapi saya butuh IQ tinggi, dia mau daftar waktu itu Universitas Presiden. Ada yang tahu nggak Presiden University? Nah dia waktu itu mau dapat ke situ gitu kan, mau dapat beasiswanya. Sebenarnya universitas udah dapat gitu, beasiswanya yang dia mau ambil. Akhirnya itu mereka berdua ya minta temenin ke Gramedia katanya. Jadi kita tuh beli buku. Terus karena saya dari dulu kan suka baca buku. Buku mana nih yang bagus buat melatih IQ kata mereka kan. Terus saya bilang ini sih ada latihan IQ gitu kan. Terus mereka beli. Terus mereka latihan setiap hari sampai sekitar kayak seminggu atau 2 minggu sampai kita tes, dan itu hasil akhirnya itu jauh banget. Jadi ya tes mereka itu yang sebelumnya 2 minggunya itu cuma 128 gitu ya, itu jadi 146.
Itu latihan harian ngerjain. Terus saya bilang itu latihannya gimana? Latihan tiap hari. Mereka latihan soal-soal tes IQ. Karena kalau kalian sadar tes IQ itu soalnya adalah sama setiap saat. Pola, angka dan lain sebagainya selalu sama. Gitu. Jadi dia latihan kayak drilling tiap hari dan itu IQ-nya tiba-tiba naik. Gitu ya. Tuh kalau kalian yang mau misalnya biar ada sertifikat IQ tinggi, prakteknya kayak gitu. Kita latihan dulu sekalian baru ngambil tes. Waktu saya tes juga sih waktu itu, tapi nggak ikut latihan kayak gitu, agak-agak males juga latihan kayak nambah-nambahin beban hidup gitu. Latihan terus, tapi mereka beneran loh bawa buku itu kemana-mana gitu. Tapi beneran naik gitu. Tapi pas saya ngobrol-ngobrol sama mereka udah kuliah segala macam, nggak tes lagi, turun lagi sih gitu. Jadi beda ya sama anak yang emang jenius ya. Kalau jenius tuh dia latihan nggak latihan dia tinggi gitu. Kakak saya tuh tes 146 kalau nggak salah gitu kan, tapi tanpa ini gitu kan, tanpa kayak belajar kayak gitu. Jadi kalau kalian tahu itu bahkan ada yang 167 170 itu bisa nonton loh di Child Genius. Jadi mereka tuh kayak baca hafal gitu, tapi biasanya emosinya kurang stabil. Nah itu gitu ya untuk ke Ade itu kalau mau latihan boleh loh, biar bisa ditampangin gitu kan, di posting IQ tinggi. Oke, selanjutnya dari Fani, poin isi pendidikan ada 3 nilai pengetahuan. Ini isu pendidikan banget ya kayaknya ya. Misal seringkali itu umumnya bahkan hanya pengetahuan, bener nggak sih? Kayak kalian tuh, kita tuh di sekolah memorisasi kan ya. Kayak hafalan-hafalan, PKN dihafal lagi tuh. Saya masih ingat loh dari SD, SMP, SMA semuanya dihafalkan. Gitu kan ya. Udah lulus juga saya bingung loh nerapinnya di mana pada saat itu. Gitu loh. Misalnya kayak pasal ini gunanya buat apa gitu kan ya. Hafal sih gitu. Tapi bingung gitu nerapinnya gitu. Kalau masalah hafal karena ulangannya harus hafalan kan. Soalnya kan kayak gitu. Bukannya kayak ada kasus ini, undang-undang mana yang kalian gunakan, enggak kan gitu. Tapi benar-benar kayak pasal ini bunyinya apa gitu kan ya, atau kalimat ini itu merupakan pasal berapa gitu kan, atau Pancasila gitu kan ya, kayak kemarin ponakan saya juga hafalan Pancasila gitu kan ya. Anak kelas 1 loh sekarang, saya ingat dulu kelas 2 loh belajar, sekarang mereka kelas 1 itu udah hafalan Pancasilanya, silanya, lambangnya, arti lambangnya. Itu kelas 1 SD, semester 1. Semester 2 itu mereka udah ngomongin maknanya. Jadi maknanya kenapa pohon beringin gitu kan ya. Kalau kata ponakan saya buat berteduh. Benar sih, nggak salah gitu kan ya. Ya benar logika anak-anak loh gitu kan ya. Itu anak kelas 1 SD diajarin kayak gitu agak berat. Nah jadi kalau ditanya nih, pertanyaan Fani, gimana nih Bu jadinya ya kalau misalnya, oh ya bahasa deh ya yang real banget di sini. Gurunya yang pasif dulu deh nih, gurunya yang pasif. Jadi ini yang sering pelajarin, apalagi bahasa Inggris, benar nggak sih? Kalau bahasa Arab mungkin nggak semuanya belajar. Pelajaran bahasa Inggris di sekolah mayoritas itu adalah belajarnya menggunakan LKS, gitu kan ya. Apalagi sekarang anak-anak udah pakai Google Translate. Yang itu bagi mereka nggak perlu lagi benar-benar belajar kosakata. Gitu kan ya. Kalau zaman yang belum ada Google Translate mungkin kayak dituntut kan ya, kalian harus tahu, nggak mau kan terus-terusan buka kamus gitu. Jadi mau nggak mau harus ngingat. Tapi kok sekarang kayaknya udah gampang banget dan jadinya menurun sih anak-anak itu, terutama anak-anak yang sekolahnya umum kayak gitu. Nah, gurunya juga pasif gitu kan ya, nggak ada games, nggak ada apa-apa, belajarnya gitu-gitu aja. Harusnya seperti apa gitu kan ya. Apabila memungkinkan, diberi masukan gurunya. Apabila memungkinkan ya, karena tidak semua guru mau diberi masukan. Gitu. Jadi harus hati-hati dulu. Tapi kalau ternyata gurunya friendly gitu kan ya, memang tipenya aja dia nggak tahu kalau bisa di games gitu kan, bisa kita kasih masukan, Bu, enak kalau misalnya pakai video si ini gitu kan ya Bu, atau pakai materi ini, atau pakai quizzes dan lain sebagainya. Kalau bisa dikasih masukan itu silakan. Kalau enggak, berarti harus belajar mandiri. Gitu kan ya. Belajar mandiri sekarang tuh sebenarnya lebih mudah dan lebih sulit. Lebih mudah adalah karena banyak banget aksesnya. Itu bisa dibaca di blog saya juga. Saya ngasih loh link gitu ya untuk 3 aplikasi belajar bahasa Inggris. Karena waktu itu ada mahasiswa yang nanya, Bu, cara Ibu belajar nggak bahasa Inggris, bahasa asing gimana? Saya waktu itu lagi belajar bahasa Jerman. Terus saya bilang ada aplikasinya gitu loh. Kayak contohnya ya, tahu lah kalian kayak Duolingo gitu-gitu ya. Busu, Duolingo paling populer sih kayaknya. Busu atau Memrise kayak gitu yang games gitu. Atau sekarang juga udah di YouTube juga banyak kan yang belajar bahasa. Tinggal kayak kita ikutin, ngedengerin gitu kan, atau nonton dan sebagainya. Gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Bisa juga belajar mandiri kalau emang butuhnya tertulis dan sebagainya macam. Dan seperti tadi kata kelompok 9, latihan.
gitu ya. Ini sharing sedikit dengan kalian terkait bahasa gitu ya. 2 tahun lalu saya tes IELTS, speaking saya tuh 6,5. Ada yang tahu tes IELTS nggak? Tes IELTS itu mirip kayak TOEFL, kayak tapi kalau TOEFL itu kan ada yang TOEFL ITP dia cuma tertulis doang, ada TOEFL IBT yang ada wawancara, tapi wawancaranya itu dengan komputer di record. Tapi kalau IELTS itu kayak interview. Gitu. Jadi umumnya seperti itu, kurang lebih lah gitu ya. Jadi 2 tahun yang lalu saya tes IELTS untuk speakingnya, bandnya tuh 0 sampai 1 sampai 9 nilainya. Jadi beda sama TOEFL yang ratusan, dia cuma 1 sampai 9. 2 tahun lalu untuk speaking nilai saya tuh 6,5. 2 tahun lalu. 2 tahun lebih deh, 2019 Maret. Itu 6,5 gitu kan ya. Terus sejak Maret gitu kan ya, karena COVID-19 juga, semua kegiatan saya itu daring kan. Semua daring termasuk internasional. Dan saya tuh sempat ikut kayak event jadi mentors untuk kegiatan kayak di India, terus segala macam, semuanya itu dalam bahasa Inggris. Termasuk akhirnya ini kayak interview segala macam. Dan saya tes lagi Maret kemarin, itu hasilnya 8,0. Berarti itu signifikan banget peningkatan ketika kalian gunakan. Ya kan? Bilang, Bu, kenapa bisa ningkat? Karena saya latihannya itu bukan benar-benar kayak, kalau dulu kan kayak latihan, oke karena mau tes gitu ya. Jadi kayak latihan mau tes. Kalau sekarang nggak latihan sama sekali speakingnya, tapi saya menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Karena tuntutan. Pertama, saya punya kelas yang bahasa Inggris di UPI, IPSI, tahu ya? Ya, saya ngajar juga di situ. Terus saya interview dan lain sebagainya, semuanya dalam bahasa Inggris. Sehari-hari pasti ngomong bahasa Inggris gitu, minimal 1-2 jam. Dan langsung sama native biasanya, sama orang Inggris langsung. Mau nggak mau naik. Nah, itu sama dengan kalian bahasa Arab. Berarti kalau kalian mau meningkatkan bahasanya, kalau gurunya tidak mendukung, gunakan cara lain. Kayak temuin teman, kayak misalnya kalian bisa menggunakan, ada aplikasi namanya Tandem, gitu yang bisa kalian ketemu teman-teman yang emang sama-sama belajar bahasa gitu. Atau kalau sekarang lagi booming Ome TV gitu ya. Lagi booming banget menggunakan itu, tapi hati-hati kalau Ome TV karena banyak juga yang menyimpang gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau bisa misalnya mau belajar sama teman sih. Misalnya Ome TV tapi kalian bertiga gitu, nggak cuman sendiri gitu kan ya. Kalau Tandem saya ngegunain dan itu sejauh ini aman, nggak ada yang aneh-aneh. Mereka karena fokusnya adalah sama-sama belajar bahasa gitu. Jadi walaupun mereka nanya kayak kenalan segala macam, fokusnya mereka bahasa gitu. Nggak ada yang kayak nanya tukeran WhatsApp yuk gitu-gitu, nggak sejauh ini ya. Saya udah nggunain Tandem tuh sekitar hampir udah setahunan dan nggak ada isu kayak gitu. Walaupun akhirnya saya nggak nggunain lagi sih, udah nggak ada waktu lagi gitu ya. Udah padat. Nah itu jadi kalau kalian mau arahnya guru yang pasif seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau murid yang pasif gimana? Ini agak susah sebenarnya gitu ya. Berarti kita ngomong ini diri kita yang males gitu kan ya. Bukannya orang yang nggak ngasih kesempatan gitu. Karena kalau udah dari diri kita sendiri yang nggak termotivasi gitu ya, nggak mau maju. Gitu kan. Nah, kalau isunya seperti ini gimana? Saya nggak ngomongin di sekolah ya. Kayaknya kalau ngomongin terkait guru, ngomongin di sekolah agak bingung karena kitanya yang nggak aktif gitu kan ya. Padahal gurunya udah aktif gitu katanya kan. Tapi ada beberapa yang perlu dipertimbangkan karena kalian mau menjadi di bidang pendidikan gitu ya, kerjanya profesinya. Pertama, tidak semua konten, tidak semua materi itu bisa dibuat permainan. Itu harus dipahamin gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang ketika kalian buatnya menyenangkan, berusaha semenyenangkan mungkin, enjoy mungkin, malah nggak paham. Contohnya, pernah bayangin nggak kalian belajar logaritma tapi gurunya pakai kuisis? Gitu kan ya. Jadi nggak relevan gitu kan ya. Atau kalian misalnya belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Gurunya seneng ngegame, tapi ngegame terus jadinya. Ada titik jenuhnya juga gitu. Jadi harus hati-hati ketika kalian kan kurikulum dan pembelajaran nanti ya. Harus hati-hati tidak setiap saat itu harus menyenangkan. Menyenangkan yang dipaksakan itu tidak jadi menyenangkan. Gitu ya. Jadi bayangkan ketika kalian punya teman yang suka bercanda tapi dia bercanda terus setiap hari. Setiap waktu ngobrol sama kalian bercanda, kesel kan jadinya sama dia, bukannya bahagia. Gitu. Nah, jadi ada titik-titik di mana kita harus menyesuaikan apa kontennya. Nah, ini juga harus dipahami oleh guru atau kayak kalian pembuat kurikulum. Semua hal, semua metode, semua model, apapun itu dalam pendidikan tidak boleh terlalu berlebihan. Pertimbangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, digitalisasi sekarang. Gitu kan ya. Karena semua digital, nggak mesti semua hal dalam pembelajaran harus digital.
gitu kan ya. Tapi tidak juga meninggalkan digitalnya. Bagaimana caranya? Disesuaikan, sama dengan kayak gitu game. Nah mungkin ketika yang gurunya udah buat ngegame muridnya tidak tertarik, tidak tepat tuh pembuatan gamenya dengan konten yang diajarkan. Bisa. Atau misalnya gamenya menurut siswanya tidak menarik. Kalau bagi anak-anak misalnya di TK saya main kayak ular tangga sama mereka untuk nge-game tanya jawab itu mungkin menarik. Tapi buat kalian misalnya udah SMA pertama gitu kan ya udah nggak menarik. Yang kedua 40 orang mau main ular tangganya gimana coba? Kalau di TK kan cuma 5 sampai 10 orang. Kalau kalian 40 orang satu kelas mau main ular tangga, setiap orang pertanyaan gitu kan ya. Nah, nggak selesai-selesai gitu. Jadi satu orang cuma kebagian misalnya 2 sampai 3 langkah doang. Gitu kan ya. Jadi itu harus disesuaikan juga sama dengan games gitu kan ya. Misalnya ada games yang dibentuk kayak kelompok gitu kan ya. Disesuaikan juga sama gurunya, memungkinkan nggak waktunya, memungkinkan nggak materinya. Ada dasar pengetahuan yang harus dimiliki siswa sebelum dia melakukan sesuatu, memungkinkan nggak? Nah, itu harus dipertimbangkan juga gitu. Nah, terus kalau misalnya udah dipertimbangkan gitu, seperti kata Dito tadi, ada juga karakteristik kepribadian yang berpengaruh, contohnya introvert, extrovert gitu kan, ya itu berpengaruh juga. Kayak kemarin rumah saya lebaran kemarin itu berkumpul, tapi udah kayak konsultasi psikologis gitu ya. Jadi itu ponakan saya, sepupu saya pada ngantri, semua kalian tahu tes MBTI kan? MBTI tahu ya, gitu kan itu kan 16 personalities itu bisa dibaca, tapi nggak paham kan kadang-kadang istilahnya maksudnya kayak gimana gitu kan ya. Apalagi kayak anak-anak untuk SMP segala macam. Jadi kamar saya tuh udah kayak antrian, mereka satu-satu tes terus dibacain gitu, dijelasin gitu ya. Nah itu yang sebenarnya setelah kita tahu karakteristiknya beda juga, akhirnya ngomong ke orang tuanya kayak ada sepupu saya salah satunya yang dia nggak bisa ngungkapin perasaannya sama orang tuanya padahal dia udah SD kelas 6. Jadi kalau dia bete segala macam dia nggak ngerti ngomongnya gimana. Padahal mau curhat tapi nggak tahu caranya. Gitu. Nah itu kepribadian. Padahal orang tua yang ngomong dia ini ya apa sih lagi ini ya maksudnya nggak mau dekat sama keluarga segala macam, bukan ternyata bukan anak yang nggak mau ngedekat tapi dia nggak tahu caranya. Gitu. Jadi itu juga mungkin gitu kayak gurunya anak itu ada mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang pengen aktif, pengen lo terlibat tapi nggak tahu cara mulainya. Pengen nanya lo tapi nggak tahu cara nanyanya. Gitu beda ya antara pengen nanya sama nggak tahu yang ditanya gitu ya, tapi pengen nanya sama nggak tahu cara nanya gimana beda. Mau mulainya seperti apa ya, nah itu bisa gitu kan. Atau misalnya ada teman lagi seru rame-rame ketawa-ketawa terus mau ikutan tapi nggak tahu caranya gimana, nah itu juga ada. Nah itu harus dipertimbangkan juga itu ke arah sana. Tapi kalau memang anaknya yang misalnya motivasinya kurang, contohnya misalnya saya lagi motivasinya kurang, saya pernah baca buku ya, ketika kita motivasinya rendah gitu ya, jangan nunggu motivasinya datang gitu. Contohnya nih, ngerjain tugas, lagi nggak mood, tunggu mood gitu kan ya. Nah, kalau moodnya nggak datang gimana? Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya udahlah ada tugas nih dari Bu Tata buat resume, udahlah lagi belum mood nih ngerjainnya, nanti aja lah, misalnya besok gitu. Besok belum mood juga nih ngerjain gitu kan ya. Ditunggu moodnya datang gitu kan ya. Sampai sehari sebelumnya kepepet, akhirnya the power of kepepet gitu yang muncul, akhirnya selesai gitu kan ya. Katanya sih ketika saya lupa baca di buku apa, tapi ketika kita tidak termotivasi, paksakan diri untuk melakukan. Gitu. Jadi kalau saya tuh ini saya lagi promosi blog juga loh. Itu salah satunya saya nulis juga di artikel gitu ya. Jadi ketika kita lagi nggak termotivasi, paksain aja. Itu yang udah saya praktekkan ketika saya mulai kayak ngeblog nulis artikel. Atau kayak misalnya nulis jurnal atau sekarang kayak nyelesain proposal penelitian gitu ya. Ada titik di mana kita lagi nggak mood gitu kan. Tapi buka aja laptopnya. Sekarang saya kayak gitu, lagi nggak mood nih, ya, nunggu niat, nunggu hilal gitu. Ya, jadi dibuka aja laptopnya gitu kan. Biasanya saya gitu, aduh males banget gitu kan, nulis artikel lah. Padahal bulan ini misalnya minggu ini belum nulis gitu kan. Padahal harus nulis gitu. Buka aja laptopnya, tulis aja apapun yang ada di pikiran kalian. Nah biasanya ketika udah mulai nulis gitu kan ya, udah mulai enak segala macam, itu lancar sendiri. Termasuk kalian nugas, lagi bete, lagi nggak mood segala macam, udah paksain aja nulis walaupun ngomel-ngomel yang Bu Tata ini ngasih tugas tiap minggu gitu kan ya, nggak apa pekerjain aja gitu loh. Nanti ketika biasanya udah 10 menit, 15 menit itu kebawa alur sendiri. Walaupun ada dua kemungkinannya adalah menjadi fokus atau menjadi ditutup laptopnya gitu kan ya. Udahlah nggak jadi gitu pergi lagi. Nah itu harus disesuaikan juga. Dan ada beberapa teknik sih belajar kayak misalnya kalian tahu Pomodoro teknik gitu kan yang kayak 25 menit belajar stop, 25 menit belajar stop, itu juga bisa gitu kan ya. Kalau nulis pernah writer block saya pernah mau nulis apa
pernah kalau saya lagi bingung mau nulis apa, biasanya saya cek pertanyaan mahasiswa yang belum saya jawab. Gitu kan ya. Itu adalah bahan blog yang luar biasa. Makanya saya terima kasih untuk banyak pertanyaan ya. Gitu kan ya. Ya itu biasanya ke arah situ. Tapi biasanya kalau untuk kayak kalian jenuh atau apapun, bisa jenuhnya karena materinya atau jenuh karena lingkungannya. Kalau jenuh karena lingkungannya, pindah. Ini ketika kalian belajar ya. Kalau kalian jenuh lagi belajar, itu pindah. Atau kalau di konteks pertanyaan Fani, kemungkinan adalah jenuh dengan pelajarannya. Kayak misalnya matematika, kalian terus-terusan matematika. Ketika kelas 1 SD, oke. Sampai SD, kelas 6, oke. Kelas 6 mulai bosan, udah SMA, udah males. Gitu kan ya. Nah, itu berarti jenuhnya bukan jenuh dengan lingkungan, tapi jenuh dengan materinya. Caranya gimana? Bagi kalian yang ekstrovert, berarti ajak teman belajar. Bagi kalian yang introvert, belajar sendiri, cari misalnya kayak di YouTube dan lain sebagainya. Gitu. Jadi temuin kayak learning style kalian sendiri. Gitu. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi kalau saya biasanya pakai headset kalau belajar. Nah, itu temuin juga kayak polanya masing-masing. Tapi ada juga guru salah satu di sini yang dia itu kalau belajar, ngerjain tugas atau apapun, dia harus tenang, bener-bener sepi, nggak ada suara apapun. Ada juga yang gitu. Jadi sesuaikan juga dengan bagaimana kalian yang belajar. Apalagi kayak sekarang ya, nggak ada lagi gitu loh, kayak harus belajar dengan cara gini, enggak kan ya. Sekarang mah udah belajarnya bebas. Gitu ya, Fani? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pertanyaan terakhir dari Nabila. Isi pendidikan sesuai dengan kemampuan anak. Ada banyak pelajaran. Bentar ya. Saya mendapat panggilan. Kalau udah selesai ngajar ke bawah ya, ada orang tua TK mau halal bihalal ceritanya. Gitu. Oke, isi pendidikan sesuai dengan kemampuan anak. Ada banyak pelajaran di luar batas kemampuan anak. Mengapa masih diterapkan? Tidak semua anak mampu menampung kayak pelajaran yang terlalu banyak gitu ya di sekolah ya. Dasar pertama Pancasilanya dulu. Ini dari saya ngomong dari dasar negaranya dulu ya. Dasar negara Pancasila. Silanya ada 5. Gitu kan ya. Setiap sila itu harus diturunkan menjadi isi pendidikan. Karena berdasarkan dengan tujuan pendidikannya. Berapa banyak pelajaran kira-kira yang diturunkan dari 5 sila Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, pelajaran apa? Agama, Bu. Agama. Ya, PAI ya, lebih ke situ. Terus kemanusiaan dan beradab. IPS. Agama, IPS, PKN. Nah, Persatuan Indonesia. PKN. PKN, apalagi? Yakin, cuman PKN. Pendidikan Pancasila. SBK? Iya, SBK. Kan harus mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika. Kan, anak-anak tahu budaya dan sebagainya. Gitu kan ya. Terus yang keempat, siapa yang tahu? Ini barusan ponakan saya loh, hafalan. Ayo. Kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Itu panjang banget ya. Pokoknya intinya tentang pemusyawaratan, kerjasama dan sejenisnya gitulah ya. Bertanggung jawab itu banyak banget. Termasuk bahasa Indonesia, bagaimana kalian berkomunikasi. Matematika, bagaimana kalian berlogika. Ya kan, dan segala macamnya gitu kan ya. Terus keadilan sosial itu juga banyak banget gitu kan, termasuk pelajaran IPA juga. IPA juga ada loh sebenarnya untuk sila pertama. Ingat loh, ketuhanan yang Maha Esa itu terkait agama itu bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada alam semesta dan juga sesama manusia. Gitu kan ya, itu banyak banget. Jadi ketika itu salah satunya dihilangkan, yang dikhawatirkan adalah tidak tercermin Pancasilanya. Kalau berkaitan dengan dasar negara, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan di sekolah, ngomongin formal, bertujuan untuk mempersiapkan anak ketika nantinya setelah lulus dia terjun ke masyarakat. Gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu kebutuhan mereka nantinya apa. Berarti kita hanya bisa memberikan apa yang kita rasa dibutuhkan. Ya kan? Nah, makanya akhirnya diberikan beberapa konten atau akhirnya jadi mata pelajaran yang dipikir oleh guru gitu ya, akan dibutuhkan oleh anak-anak. Gitu. Terus berikutnya adalah profesi. Berkaitan dengan profesi. Kita nggak tahu kan mau jadi apa setelah besar.
Dengan banyaknya materi pelajaran atau mata pelajaran yang diberikan, itu adalah salah satu cara memberikan anak kesempatan untuk memilih kamu mau jadi apa nantinya. Karena dia terekspos dengan banyak kayak hal, misalnya, oh saya mau, dia akan tahu misalnya menjadi pengacara ketika dia belajar tentang hukum yang ada pada pelajaran PKN dan IPS. Dia tahu misalnya mau menjadi penulis ketika dia belajar ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya di sekolah. Dia tahu akhirnya misalnya menjadi ilmuwan yang kayak ahli matematika dan segala macam kalau dia ada pelajaran matematika. Ya kan? Kalian misalnya sekarang milih untuk kurikulum dan pendidikan segala macam, gitu kan ya. Bu, nggak ada pelajarannya, ada sebenarnya. Karena kalian tahu ada hak asasi manusia, salah satunya adalah pendidikan. Gitu. Jadi itu sebenarnya caranya terekspos. Oleh karena itu biasanya semakin mengerucut kan ya di SMA ya. Jadi mau fokus kamu kemana, walaupun sekarang katanya SMA nggak ada penjurusan lagi kan ya. Nanti. Nah itu saya agak bingung juga. Jadi tetap lebar sih gitu, tetap luas. Katanya sih tujuannya biar anak-anak tuh bebas untuk memilih. Tapi kemarin saya ngobrol sama ponakan sama sepupu-sepupu saya gitu ya. Kemarin pada ngumpul. Sepupu saya itu ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang di SD gitu kan. Terus dia ngomong, bahkan yang udah kuliah juga ngomong, Kak, dulu aja ada penjurusan, kata dia, masih bingung loh mau ngambil jurusan apa, kata dia. Ini nanti nggak ada penjurusan yang ditakutin malah makin bingung nggak sih, kata dia kayak gitu kan ya. Kalau saya bilang mungkin ada beberapa orang yang senang dengan keadaannya penjurusan, karena dia memilihnya nanti gitu ya. Tapi ada juga yang makin bingung mungkin juga gitu. Jadi harus dipertimbangkan lagi sih kalau saya bilang. Katanya sih kalau ini akan berhasil saya bilang kalau universitasnya menyesuaikan. Karena kalau mau ngikutin di kan katanya programnya karena kata Nadiem Makarim kan di Amerika aja berhasil kayak gitu ya gitu. Tapi di Amerika itu universitasnya nggak mesti milih kalian di awal jurusan. Karena kan mereka boleh milih general major dulu. Jadi kayak misalnya jurusannya umum. Gitu. Baru nanti di semester berapa kalian ngambil. Gitu. Dan ingat loh, kalau di negara lain itu tidak semuanya mau kuliah. Banyak yang kerja dulu. Gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan sih gitu untuk hal-hal seperti itu gitu. Terus kalau di luar emang mereka udah terbiasa kan dan pilihannya juga nggak kayak cuma kita sih, misalnya matematika, biologi gitu enggak. Mereka kan sampai kayak ada bumi antariksa. Kalkulusnya juga ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 itu dari SMA. Dan SMA mereka nggak 3 tahun tapi 4 tahun. Jadi harus dipertimbangkan gitu sih, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk kesesuaian seperti ini. Terus jadi itu ya alasan-alasannya kenapa sih harus diterapkan gitu. Karena banyak alasannya. Beberapa negara enggak, contohnya kayak negara di Amerika, mereka enggak wajib pelajaran agama. Kan mereka liberal. Jadi walaupun enggak ada pelajaran agama enggak masalah. Karena nggak beragama juga nggak apa-apa. Itu salah satu cerita dosen senior ketika dia di Amerika, temennya KTP-nya tulisannya religionnya football gitu kan ya. Gitu. Jadi itu nggak jadi isu bagi mereka gitu loh. Kalau di kita kan jadi masalah karena ada kewajiban untuk memilih salah satu agama yang memang diakui di Indonesia. Gitu kan ya. Ingat loh, yang memang diakui di Indonesia. Karena saya punya teman Sinto. Kalian tahu Sinto nggak sih? Tahu ya, yang menyembah matahari. Gitu. Teman saya ada salah satu atlet wusu gitu kan ya. Dia tuh agamanya Sinto gitu. Itu salah satu yang menjadikan dia tidak bisa mengambil kewarganegaraan Indonesia. Gitu. Walaupun dia udah berapa tahun ya di Indonesia ya. Nah, saya dari kenal dia tuh waktu saya SMA, lama banget ya, gitu kan. Jadi tapi tetap nggak bisa kan. Kenapa? Karena agama, karena harus ada agamanya kan, gitu. Agama apa? Sedangkan dia Sinto. Sinto itu agama sih kalau bagi negara-negara tertentu, tapi di kita kan belum diakui, gitu. Jadi itu yang menjadi kan Indonesia itu banyak juga mata pelajarannya, gitu. Tapi katanya mau dijadikan tematik sih, jadi bukan kayak mapel, tapi lebih kepada kayak kontennya. Kalau saya bilang memungkinkan gitu loh. Misalnya mata pelajarannya dihilangkan, tapi kontennya tidak. Ngerti kan ya maksudnya? Kayak diintegrasikan kepada pembelajaran tertentu. Tapi gurunya juga kan harus mampu ya. Kayak mampu ngajar tematik. Saya yang biasa ngembangin kurikulum di TK, buat tematik itu nggak semudah itu gitu. Kita harus mikir antara beberapa materi dijadikan satu. Guys, saya contohnya ketika saya ngebuat cerita buat anak-anak yang dibacakan untuk di pagi hari sebelum pembelajaran konten lainnya dimulai, itu ada di sesi di kita itu kayak setengah jam untuk baca, itu saya harus ngebuat cerita karena saya ngebuat cerita di sekolah gitu kan ya. Saya harus ngebuat cerita, gimana cerita itu sesuai dengan tema yang ada,
terus tapi juga masuk gitu loh, kayak pembelajaran anak-anak. Contohnya ketika mereka sabar mendengarkan, ada konten kadang-kadang matematikanya di sana. Contohnya ketika saya ngomong, oke, tentang temanya binatang, ada berapa binatang di sana? Misalnya kayak Nabila menemukan 5 ekor kucing di mana, itu udah matematika gitu kan. Tapi harus dipikirin gitu loh. Jangan sampai anak-anaknya itu ngerasa bahwa dia lagi ngitung sebenarnya. Karena tematik itu harus smooth, harus halus gitu kan ya. Peralihan antara satu ke yang lainnya itu harus lancar gitu. Tapi SD sekarang kan anak-anak walaupun ngomongnya tematik tahu ya sekarang pelajaran matematika gitu. Berarti belum tematik sebenarnya gitu loh. Cuman belajar dengan tema aja. Gitu. Jadi itu yang ngebedain sebenarnya. Nah, di Finlandia itu salah satunya kenapa kata orang banyak sukses gurunya berhasil tematik. Gitu. Jadi kayak buku topiknya tuh keren sih. Jadi kayak kalian kalau tahu baca buku ensiklopedia atau Why tau nggak sih? Yang buku Why, terus contohnya kayak Bobo deh ya, kalian baca majalah Bobo. Itu kan biasanya ada topik tertentu ya. Itu ceritanya sepanjang itu isinya tentang kayak misalnya hari kemerdekaan gitu kan ya. Tapi kalian nggak sadar banyak konten gitu loh di situ kayak sejarah dan lain sebagainya gitu. Gimana Nabila? Iya Bu, udah terjawab. Nggak ada yang berminat jadi menteri pendidikan? Kayak Jerome Pauline gitu? Mau jadi menteri pendidikan? Enggak ya? Ini Pengen, kalian, Bu. oh pengen, ada yang pengen. Saya tuh tipenya nggak bisa jadi pemimpin sih, jujur banget ya. Kalau kata orang, saya tuh terlalu soft untuk jadi pemimpin. Gitu. Saya nggak bisa yang buat yang kayak tegas gitu. Kayak agak geli sendiri gitu akhirnya. Gitu. Jadi walaupun saya kayak kegiatan saya jadi kayak kemarin mentor untuk di kegiatan internasional juga kayak gitu kan ya. Ya tipe saya ngajar kayak gitu sambil bercanda-bercandaan. Kemarin juga saya wawancara sama University of Sussex gitu ya, yang ngawancarain 2 orang ujian. Yang satunya udah tua banget, satunya masih kayak muda gitu kan ya. Dan saya ngejawab juga sambil bercanda-bercandaan gitu ya. Jadi mereka awalnya serius tuh jadi senyum-senyum juga gitu. Bukan bermaksud ngebecandain, cuman emang cara ngomongnya gitu. Pas mereka ngomong, kamu emang ini ya gitu kan, suka ngejokes gitu-gitu. Saya bilang, enggak sih, saya emang nggak sadar saya ngejokes dari tadi, saya bilang. Gitu kan, mereka aja yang nganggapnya lucu gitu kan ya. Gitu, itu kan tipe-tipe orang. Nah, sedangkan kalau pemimpin itu kan katanya harus tetap kayak jaga wibawa gitu ya. Nah, saya tipenya nggak bisa gitu. Saya tuh sama adik tingkat aja dulu waktu SMA orang lagi ospek gitu ya, mos, ya saya nongkrong sama mereka di kantin gitu ya. Hilang langsung wibawa gitu kan ya katanya ya. Gitu cuma gimana dong? Kayaknya lebih bahagia gitu bareng-bareng daripada saya marah-marahin mereka. Oke. Dosanya udah ada, jangan nambah dosa lah ya ceritanya. Ini nggak ada yang mau konfirmasi lagi nih. Mau saya tutup nih login, nggak ada ya. Oke, jadi sekian. Ade, punten ya, ngerepotin. Udah di asis. Tapi yang pertemuan 13 belum ya Bu? Iya, kan baru mau dimasukin hari ini untuk pertemuan 13. Karena tiap bulannya juga sampai pertemuan 12 kok kemarin dimintanya gitu. Oke, jadi sekian perkuliahan hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Dan semangat buat kalian hari ini offline ya di kampus. Menikmati fasilitas kampus akhirnya walaupun kantin belum buka ya. Terakhir saya kesana. Oh, udah ya? Udah beberapa ada yang buka. Boleh rekomendasi nggak? Mie ayam kampus di VIP enak loh. Oke Bu, siap. Itu dari zaman saya kuliah dulu loh gitu. Sampai bapak itu, kamu nggak bosen yang di sini dari dulu kuliah sampai ngajar, kata bapaknya. Oke. Jadi mahal Bu, iya zaman dulu mah belum. Sekarang saya mahal. Saya ngomong sama bapak itu, bapak kok mahal sih sekarang sampai 20.000. Gitu. Teh manis, saya nggak pernah beli teh manis kan, kalau di ruangan dosen ada teh gitu ya. Saya nggak beli teh. Allah sama Bu Tata kapan-kapan. Saya mau ke kampus tuh katanya disuruh recording, tapi nggak tahu buat tanggal berapa. Nanti saya kabarin deh kalau saya ke kampus ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Materinya alat pendidikan, tetap resume jangan lupa ya. Maaf kalau tiap minggunya, tapi saya tidak menyesal menyuruh kalian dan saya bahagia gitu ya memberikan tugas tersebut. Oke, sekian dari saya. Stay healthy buat kalian semua, dan jangan lupa walaupun ke kampus hand sanitizer sama maskernya tetap digunakan ya, dibawa dan digunakan, dan selamat menjalankan hari kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat istirahat atau enggak ya? Happy weekend.